我就冇能呢一定要死。Film dibuka dengan memperlihatkan pasangan suami istri warga dinasti Song yang menemukan seorang bayi laki-laki yang dibuang tepat di depan rumah mereka. Bayi laki-laki itu lalu mereka rawat dan diberi nama Qiaofeng atau kita sebut saja Donnie. Seiring berjalannya waktu, Donnie tumbuh menjadi lelaki yang baik, pekerja keras, dan mahir dalam seni bela diri. Karena dedikasinya dalam memberantas para perampok dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di klan Kaipang, Donnie akhirnya diangkat menjadi pemimpin kelompok pengemis atau pemimpin tertinggi organisasi Kaipang. Suatu hari, di sebuah restoran, para biksu datang dengan membawa sebuah kurungan yang terdapat seorang pria muda di dalamnya dengan keadaan tertotok. Para anggota Kaipang yang mengetahui itu kemudian memberi kode pada Donnie yang kebetulan juga ada di situ. Kemudian setelah totokannya terlepas, pria itu berteriak minta tolong dan berkata, kalau para biksu itu ingin membawanya ke makam Gusumorongbo untuk dijadikan tumbal. Jelas, Donnie yang mengetahui itu tak tinggal diam. Dia kemudian mendatangi sang guru biksu dan membuat penawaran. Kalau dia bersedia membayar semua makanan yang sudah dipesan sang biksu dan juga murid-muridnya, asalkan anak muda yang terkurung itu dibebaskan. Namun, sang biksu menolak, bahkan menganggap remeh orang yang ada di hadapannya saat ini. Kemudian, melihat keempat muridnya dibuat tak berdaya oleh Donnie, sang biksu pun akhirnya turun tangan. Namun, tampaknya sang biksu pun juga kewalahan menghadapi Donnie yang begitu hebat. Dia kemudian mengeluarkan jurus pamungkasnya tapak api yang membuat Donnie harus menguras sedikit energinya. Saat sang biksu akan kembali menyerang dengan jurus pamungkasnya, Donnie kemudian menunjukkan siapa dia sebenarnya. Akhirnya, sang biksu sadar kalau orang yang dihadapinya saat ini adalah ketua organisasi Kaipang pemilik jurus 18 tapak penakluk naga. Setelah membebaskan tawanan sang biksu, Donnie bersama anggota Kaipang kemudian kembali pulang. Namun, saat di perjalanan, kedatangan Donnie ternyata sudah ditunggu oleh seluruh anggota dan tetua Kaipang. Salah satu tetua yang bernama Bai Sijin atau kita sebut saja Norman kemudian berkata kalau dalam organisasi Kaipang saat ini ada pengkhianat dan telah membunuh wakil ketua Ma, dan pengkhianat itu adalah Donnie sendiri. Mendengar itu, jelas Donnie bingung dan tak terima sebab dia merasa tak punya masalah apapun dengan para anggota Kaipang, apalagi almarhum wakil ketua Ma. Kemudian istri almarhum yang bernama Kang Min atau kita sebut saja Mina menunjukkan sebuah surat peninggalan almarhum yang akan membuktikan kalau Donnie adalah seorang pengkhianat. Dalam surat itu tertulis kalau orang tua kandung Donnie berasal dari dinasti Khitan yang merupakan musuh bebuyutan dinasti Song. Dia tewas saat melawan orang dinasti Song 30 tahun yang lalu dan meninggalkan bayi laki-laki yang saat ini menjadi ketua organisasi Kaipang. Mengetahui itu, para tetua kemudian mengungkapkan keinginannya kalau mereka tak sudi jika organisasi Kaipang diketuai oleh Donnie yang berasal dari bangsa musuh. Norman juga meminta agar Donnie dihukum menggunakan pisau kebenaran.
Namun karena Doni merasa dirinya tak pernah berkhianat, apalagi membunuh wakil ketua, akhirnya dia menusukkan pisaunya sendiri beberapa kali di perutnya sebagai bukti kesetiaannya pada klan Kaipang juga bangsa Song. Kemudian dia menyerahkan kembali tongkat pemukul anjing pertanda mulai hari ini dia bukan lagi ketua organisasi Kaipang. Ya, ternyata Doni difitnah seseorang. Entah siapa itu. Yang pasti, dia bertekad akan mencari tahu. Kemudian, dia pergi meninggalkan perkumpulan itu dan pergi ke rumah orang tua angkatnya. Sesampainya di sana, dia terkejut melihat kedua orang tuanya telah tewas terbunuh, entah siapa yang melakukan itu. Dan sialnya saat sedang bersedih, dua orang penduduk desa yang melihat Doni di situ malah menuduhnya telah membunuh orang tuanya sendiri. Alhasil, Doni pun lagi-lagi dituduh sebagai penyebab kematian orang tuanya dan juga mereka menganggap kalau benar Doni lah penyebab kematian wakil ketua Ma. Tak hanya itu, malam harinya, dia menyelinap masuk ke kuil Shaolin dengan niat ingin menanyakan tentang jati dirinya pada Guru Xuan yang telah melatihnya sejak kecil. Namun hal yang tak terduga kembali terjadi, di mana dia mendapati Guru Xuan yang telah tewas terbunuh. Dan kejadian itu lagi-lagi disaksikan oleh salah satu murid Shaolin yang melihatnya. Saat Doni bersembunyi di sebuah ruangan, dia mendapati salah satu murid Shaolin yang mencuri sebuah kitab penting. Bersamaan dengan itu, para murid dan juga guru tiba di ruangan itu. Karena sudah terprovokasi dengan berita miring tentang Doni dan sangat marah, sang guru yang bernama Swanan kemudian menyerang Doni dengan jurus tapak besinya. Dan ya, jurus itu tak berpengaruh apa-apa buat Doni. Namun tidak pada si pencuri itu yang ternyata seorang wanita yang sedang menyamar. Akibat efek tenaga dalam yang dahsyat dari jurus tapak besi itu, wanita itu mengalami luka dalam yang parah. Alhasil, Doni terpaksa segera kabur dan membawa wanita itu bersamanya. Sesampainya di sebuah gubuk, Doni segera menyalurkan energinya untuk menyelamatkan wanita itu yang diketahui bernama Zhu. Dan karena merasa bertanggung jawab akibat luka yang dialami Zhu, Doni berjanji akan mencarikan tabib untuk mengobatinya. Esok harinya Doni membawanya menuju desa Juxian, tempat tabib Shu berada. Melihat kebaikan Doni, Zhu mulai menaruh rasa simpati padanya dan semenjak saat itu mereka jadi semakin dekat. Zhu juga mengungkapkan alasan mengapa ia ingin mencuri kitab Yojinjing Shaolin adalah karena perintah dari majikannya yaitu keluarga Murong. Jika Zhu berhasil mendapatkan kitab itu, maka majikannya yang bernama Murongfu akan memberitahu di mana dan siapa orang tua Zhu sebenarnya. Malam harinya, kondisi Zhu semakin melemah. Doni kembali mencoba memberi energi tapi itu sudah tak cukup lagi. Sebab luka yang dialami Zhu semakin parah. Tak ada pilihan lain, Doni harus secepatnya sampai di desa Juxian. Dan singkat cerita sampailah Doni di desa Juxian. Namun, setibanya dia di sana bersamaan dengan berkumpulnya para pendekar dari seluruh negeri Song yang sudah terhasut dan geram ingin menghabisinya. Kemudian Doni mencoba mengungkapkan keinginannya agar sang tabib mau mengobati Zhu. Akan tetapi, sang tabib yang juga sudah mengetahui berita tentang pengkhianatan Doni menolak untuk mengobati Zhu. Kemudian, dia membuat pilihan. Jika Doni bersedia menukar nyawanya untuk bertarung sampai koit dengan seluruh pendekar yang ada di sini, maka ia bersedia mengobati Zhu. Mendengar itu, alhasil Doni tak punya pilihan mengingat janjinya pada Zhu. Terpaksa, dia harus bertarung mati-matian melawan orang-orang yang sudah bersamanya sejak kecil. Setelah itu di depan seluruh anggota dan para pendekar dia mengucapkan sumpah.
Siapapun yang hadir di sini dan bersedia bersulang dengannya pertanda dia menginginkan kematian Doni dan memutus tali persahabatan. 天下英雄，唔算負義。今日便以茶代酒。江喬峰，我哋兄弟喺關西。敬你。Dan ya, ternyata seluruh yang hadir di sini bersedia bersulang dengannya. Kemudian saat Doni terkepung oleh para pendekar dan tetua Kaipang, tiba-tiba Mina mengancam akan membunuh Zhu sebagai ganti atas kejahatan Doni selama ini. Jelas, Doni yang melihat itu segera dia berlari dan menghentikan si Mina dan Norman. Tapi tiba-tiba, ya, ternyata tabib Zhu menikamnya dari belakang dan tepat mengenai titik Q-nya. Alhasil, Doni kehilangan energinya dan tak bisa mengeluarkan jurus pamungkasnya, bahkan sama sekali tak bisa bertarung lagi. Saat mereka sudah terkepung dan hampir terbunuh, tiba-tiba seorang pria misterius merobohkan gapura dan menimpa sebagian pendekar. Kemudian pria misterius itu membawa Doni kabur dari tempat itu. Sementara Zhu yang terbaring lemah dan tak sadarkan diri hampir saja dihabisi oleh si Mina. Beruntung tabib Zhu segera datang dan menghentikannya dan akan segera mengobati Zhu. Di sisi lain terlihat pria misterius itu mulai menyembuhkan Doni. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari dirawat, Doni akhirnya pulih. Akan tetapi, pria misterius itu menyayangkan tindakan Doni yang rela mengorbankan nyawanya sendiri hanya demi seorang wanita bangsa Song. Dia juga memberitahu fakta tentang jati diri Doni yang ternyata berasal dari bangsa Khitan. Ayah Doni bernama Xiao Yuanshan. Namun, saat Doni ingin menanyakan lebih lanjut tentang jati dirinya dan siapa sebenarnya sang pria misterius ini, tiba-tiba saja dia pergi dan berkata, tak penting siapa dirinya, yang paling penting Doni sudah mengetahui jati diri dan asal-usulnya. Sementara itu Zhu yang sudah sembuh meminta pada si tabib agar dia diperbolehkan pergi. Akan tetapi, sang tabib menolak, sebab dia berencana menjadikan Zhu sebagai umpan agar Doni kembali datang ke sini. Malam harinya, Zhu membuat darah palsu dan menyamar memakai topeng wajah si tabib untuk mengelabui murid-muridnya agar bisa kabur dari tempat itu. Setelah sembuh, Doni kemudian datang ke klinik si tabib. Akan tetapi dia mendapati tempat itu sudah ludes terbakar akibat ulah Zhu semalam. Tiba-tiba, ya, dia tuan muda Murongfu dari kerajaan Yen.
Dialah majikan Zhu yang diceritakan tempo hari yang memiliki nama julukan Murongfu, yang terkenal dengan serangan tiba-tiba dari belakang. Murongfu tahu kalau saat ini Doni sudah dibuang dari bangsa Song dan juga organisasi Kaipang. Oleh karena itu, dia datang ke sini mengajak Doni untuk bersatu dengannya dan merencanakan untuk menguasai dunia persilatan. Akan tetapi, Doni menolak. Kemudian, dia memancing Doni untuk ikut dengannya dan mengatakan kalau dia tahu keberadaan Zhu saat ini. Sesampainya di sana, Doni malah menyaksikan penindasan prajurit bangsa Song terhadap orang-orang Khitan. Spontan hal itu membuatnya marah lalu mengambisi seluruh bangsa Song. Akan tetapi setelah itu hatinya mulai bergejolak. Mengapa dia menghabisi orang-orang dari bangsa yang sudah melatihnya kebajikan, bahkan membesarkannya selama ini? Dan ya, ternyata tanpa dia sadari, Murong berhasil menghasutnya agar dia membenci dan meragukan ajaran-ajaran kebajikan bangsa Song selama ini. Tak lama kemudian, Zhu datang. Dia mengira setelah kejadian tempo hari dia tak akan bisa lagi bertemu dengan Doni. Dan akhirnya, mereka kembali bersama. Doni dan Zhu berencana untuk hidup bersama setelah keduanya menemukan keluarga mereka masing-masing. Di sini, Doni mulai mencurigai kalau Norman dan Mina ada di balik perpecahan dan hancurnya organisasi Kaipang selama ini. Malam harinya, dia menyuruh Zhu untuk menyamar sebagai Mina dan menemui Norman agar bisa mengorek informasi darinya. Ya, ternyata benar. Mereka berdualah yang telah memfitnah Doni selama ini. Dan juga kedatangan Zhu barusan yang menyamar ternyata sudah mereka ketahui. Sehingga mereka mengarang cerita kalau yang menghabisi kedua orang tua Doni 30 tahun lalu adalah Duan Zhengchun, seorang pangeran dari kerajaan Dali. Diketahui, Mina sengaja melakukan ini sebab dia memiliki dendam pada pangeran Duan. Esok harinya, Doni dan Zhu pergi ke Jinghu untuk mencari Duan. Sesampainya di sana, mereka melihat Duan dan putrinya yang bernama Azi sedang ribut karena Azi kesal. Duan baru saja datang untuk menemuinya setelah bertahun-tahun lamanya. Kemudian, Azi melemparkan kalung pemberian ayahnya dan jatuh tepat di depan Zhu. Ketika melihat kalung itu, Zhu terkejut sebab kalung itu sama persis dengan kalung miliknya. Saat Zhu ingin mengembalikan kalung itu, tak sengaja dia mendengar percakapan Duan dan istrinya kalau dulu Azi memiliki kakak perempuan. Akan tetapi, istri Duan memberikan anak itu pada orang lain. Setelah mendengar percakapan itu, Zhu yakin kalau anak perempuan yang dimaksud itu adalah dirinya. Malam harinya, Doni mulai melancarkan aksinya untuk balas dendam. Ia lalu datang menemui Duan yang sedang berada di perahu. Kemudian langsung menyerang Duan dengan jurus 18 tapak nakluk naganya sampai akhirnya Duan jatuh tak berdaya. Akan tetapi, Doni merasa ada yang aneh sebab Duan tak melakukan perlawanan apapun. Dan saat dicek, ternyata itu bukanlah Duan, melainkan Zhu yang menyamar sebagai ayahnya. Ternyata setelah tahu kalau Duan adalah ayahnya dan Duan adalah sosok ayah yang baik, dia memutuskan mengorbankan dirinya untuk mengganti kesalahan ayahnya di masa lalu, dan Zhu pun akhirnya Kemudian,
Doni membawa jasad Zhu di hadapan Duan dan istrinya, lalu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kedatangannya ke sini adalah untuk menghabisi Duan karena dendam masa lalu. Mendengar itu, jelas Duan sangat terkejut. Sebab 30 tahun yang lalu dia merasa tak pernah menginjakan kakinya di Yanmenguan, tempat peristiwa terbunuhnya kedua orang tua Doni. 點解佢哋要利用你嚟殺我？我冇寫過，亦都唔係你哋。 Sadar kalau dirinya sudah diadu domba oleh si Norman, Doni segera kembali ke Kaipang dan mencari si Norman. Dan sesampainya dia di sana, Norman dengan bangganya mengaku kalau kekacauan yang terjadi selama ini adalah perintah dari Murongfu yang ingin melihat bangsa Song hancur. Tiba-tiba Azzi muncul dan mengajar si Mina karena dialah penyebab kakaknya sampai terbunuh. Dan Azzi berniat balas dendam pada Mina. Kemudian dia mengeluarkan serbuk beracun dan menaburkan ke wajah si Mina. Yah, tiba-tiba Murongfu muncul bersama para pasukannya. Ternyata, dialah otak dari semua permasalahan yang terjadi selama ini. Norman kemudian meminta pada tuannya itu untuk menghabisi Doni, agar mereka bisa segera menguasai dunia persilatan bersama. Boro-boro menanggapi si Norman, inilah yang dilakukan Murong. Setelah menghabisi Norman dan Mina, Murong kembali mengajak Doni untuk bergabung dengannya. Akan tetapi Doni yang murka dan sudah muak atas segala kekacauan yang telah dilakukan Murong, hingga inilah yang terjadi. Tampaknya ilmu bela diri Murong cukup untuk menandingi kehebatan Doni. Terbukti saat dirinya akan dihabisi dengan jurus 18 tapak penakluk naga, dia berhasil menghindar dan membawa Doni melihat apa yang sudah dia lakukan pada seluruh pendekar hebat Kaipang. Melihat para tetua Kaipang yang bernasib tragis di tangan Murong, Doni semakin murka dan ya, ternyata Murong mengetahui kelemahan jurus 18 tapak penakluk naga milik Doni. Dia sengaja memancing kemarahan Doni agar tak maksimal mengeluarkan jurus pamungkasnya. Alhasil, dia pun berhasil membalikkan serangan Doni dengan jurus mengubah bintang milik keluarga Murong, hingga Doni pun terluka dan jatuh tak berdaya.
Seketika Doni teringat pesan gurunya dulu agar tidak membebani pikirannya dengan beratnya masalah yang terjadi. Sehebat apapun ilmu bela diri yang Doni miliki, jika tidak digunakan dengan tenang, maka itu hanya akan sia-sia. Dan saat Murong akan menghabisinya, tiba-tiba setelah menghabisi si Murong, Doni dan Azi lalu pergi dari tempat itu dengan disaksikan beberapa anggota Kaipang yang baru saja tiba. Sedang Murongfu yang sekarat berhasil diselamatkan oleh ayahnya yaitu Murongbu. Adegan lalu memperlihatkan kejadian 30 tahun yang lalu, di mana saat itu Murongbu dan para pasukannya mencegat dan menghabisi orang tua kandung Doni. Saat itu Xiao Yuanshan berhasil selamat, sedang istrinya terbunuh. Dia kemudian meninggalkan bayi laki-laki yang tak lain adalah Doni. Ternyata Yuanshan selama ini terus mengawasi Doni. Dan juga pelaku terbunuhnya orang tua angkat dan guru Doni di Shaolin ternyata adalah ulah Xiao Yuanshan. Entah apa alasan dia melakukan itu. Dan pria misterius yang menyelamatkan Doni saat itu ternyata adalah Xiao Yuanshan, ayah kandung Doni. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah meluangkan waktu santai bareng kita. Jangan lupa support channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di waktu santai berikutnya.